Terlihat seseorang sedang membungkus hasis, yaitu sejenis ganja, dengan kertas aluminium foil. Kemudian, bungkusan ganja tersebut dia tempelkan di sekeliling badannya menggunakan lakban. Dan dialah yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Billy Hayes, yang diperankan oleh Brad Davis. Billy adalah seorang warga Amerika Serikat yang sedang berada di Turki. Dia bermaksud membawa barang haram tersebut ke Amerika Serikat menggunakan pesawat. Lalu datanglah pacarnya yang bernama Susan. Kemudian mereka celepot. Billy yang baru pertama kali membawa narkoboy menggunakan pesawat membuatnya begitu gugup. Keluar dari toilet, Billy langsung menuju ruangan petugas pemeriksaan. Di sini kita dapat melihat kembali bagaimana Billy sangat gugup hingga wajahnya sampai berkeringat dingin. Untungnya, petugas yang curiga kepadanya tidak berhasil menemukan barang terlarang di tasnya. Dia langsung bergegas lari menuju mobil yang akan membawanya menuju pesawat. Dan ketika akan memasuki pesawat, terlihat puluhan petugas melakukan pemeriksaan kembali. Billy yang melihat itu mencoba melepaskan narkoboy di badannya, namun petugas bandara memergokinya dan dia beralasan sedang mencari paspor. Saat Billy akan naik pesawat, petugas di sana memeriksa tubuhnya. Seluruh petugas serentak mengeluarkan senjatanya. Billy pun ditangkap dan dibawa oleh kepolisian Turki. Sampai di kantor petugas, semua barang milik Billy diobrak-abrik untuk mencari barang bukti lainnya. Hingga sampai datanglah komandan mereka dengan seorang wartawan yang disuruh meliput penangkapan ini. Rupanya, Billy masih menyimpan sebagian hasis di dalam sepatunya. Penemuan itu membuat komandan mereka kukulutus tidak jelas. Billy akhirnya ditelanjangi di depan mereka. Lalu datang seorang petugas Interpol Amerika Serikat bernama Tex. Dia membawa Billy menemui kepala polisi Turki. Billy disuruh bekerja sama menunjukkan di mana dia mendapatkan hasis tersebut agar dirinya bisa dibebaskan. Terungkap juga, Billy mendapatkan ganja tersebut dari seorang sopir taksi di toko mainan di sebuah pasar. Setelah itu, Billy pun dibawa Tex menuju pasar tersebut dikawal dua petugas kepolisian Turki. Terungkap di sini, dia menyelundupkan hasis itu seberat 2 kilo. Nah, di pasar ini, kita dapat menyaksikan bagaimana kehidupan orang Turki berikut gaya rambut dan pakaian mereka di era tahun 70-an. Ketika Billy disuruh menunjukkan bandar hasis tersebut, di tengah kerumunan orang, dia memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Namun akhirnya, petugas Interpol itu berhasil menangkapnya kembali. Sebelum menghuni rumah barunya, rambut Billy harus dipangkas terlebih dahulu. Setelah itu, dia lalu dijebloskan ke sel penjara yang sangat kumuh. Nah, dimulai dari sinilah, Billy akan merasakan kepahitan dan penderitaan di penjara Turki ini. Kemudian, ketika Billy akan nangunjar, tiba-tiba seorang narapidana dari sel lain memanggilnya. Dia lalu memberikan informasi bahwa sel dia tidak dikunci dan ada selimut di ujung sel ini. Dia pun akhirnya mengambil 2 selimut dan membagikannya ke napi yang tadi memberi informasi. Namun tak diduga, seseorang datang dan dia dipukuli karena mencuri selimut dari sel lain. Karena hal tersebut, sipir penjara membawanya dengan kondisi tangan tertutup dan mata terikat. Hingga sampai di sebuah tempat bawah tanah. Lalu datang kepala sipir yang terkenal kejam bernama Hamidou. Billy hanya berkata, "Aku butuh selimut karena aku kedinginan." Namun, inilah yang dilakukan oleh kepala sipir tersebut. Bangun dari tempat tidurnya, Billy yang mencoba berjalan langsung ambruk kembali.
Dua napi di sana berusaha untuk membantunya. Terungkap, Billy tidak sadarkan diri selama beberapa hari akibat perlakuan buruk para sipir itu. Dua napi ini bernama Jimmy dan Erich. Dari merekalah Billy mendapat banyak informasi tentang penjara ini. Ada juga Rifki yang sebelumnya memukuli dia gara-gara dia mencuri selimut. Ternyata dia adalah seorang hipokrit di penjara ini. Dia selalu meminta bayaran kepada para napi untuk segala fasilitas penjara. Itulah mengapa Billy dipukuli karena mencuri selimut. Menurut mereka, Billy akan mendekam di penjara ini untuk waktu yang lama. Hukum Turki bagi seorang penyelundup narkoboy akan jauh lebih lama dibandingkan dengan seorang pemakai. Terungkap pula, Jimmy yang temperamen mendapat hukuman yang cukup berat karena mencuri 2 lampu gantung. Dia sudah berada di sini selama 1,5 tahun. Dan Eric sendiri melakukan kejahatan seperti Billy. Dia menyelundupkan hasis seberat 100 gram dan mendapat hukuman penjara selama 12 tahun. Billy cukup terkejut karena dia jauh lebih banyak menyelundupkan barang haram tersebut. Artinya, hukuman dia bisa jauh lebih lama. Eric lalu memperkenalkan Billy ke seorang napi warga negara Inggris yang bernama Max, yang mempunyai link pengacara untuk membantunya. Faktanya, Max juga sudah berada di penjara ini selama 7 tahun, seperti Eric. Max mempunyai kenalan seorang pengacara yang sudah berhasil mengeluarkan mafia besar dari Prancis. Tak tanggung-tanggung, 200 kilo barang haram yang dia selundupkan. Banyak orang yang disuap agar dia mendapatkan jaminan. Pengacara tersebut bernama Yesil. Max kemudian mengatakan cara terbaik untuk keluar dari penjara ini adalah menaiki Midnight Express, sebuah kereta cepat malam. Dan itu bukanlah sebuah kereta, melainkan itu adalah istilah dari penjara untuk kabur. Kemudian, ayahnya Billy datang ke penjara ini. Rasa bahagia sekaligus sedih dirasakan mereka. Di sini Billy menyesali perbuatannya dan dia meminta dengan sangat kepada ayahnya agar bisa membantu membebaskannya. Lalu, seorang pegawai konsulat Amerika Serikat dan pengacara gigi emas Yesil berada di sana untuk membantu mereka. Ketika persidangan, Billy hanya melongo karena dia tidak mengerti dengan bahasa Turki yang mereka gunakan. Dia hanya melihat ekspresi jaksa yang begitu semangat untuk menuntut hukuman berat baginya. Kemudian, hakim di sana meminta waktu untuk berunding. Saat kembali ke persidangan, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi 4 tahun 2 bulan. Namun di sini ayahnya seperti tidak menerima dengan hasil keputusan dari hakim. Namun pengacaranya menjelaskan hukuman ini tergolong ringan karena dia dianggap hanya sebagai pemilik bukan penyelundup atau pengedar. Saat kembali bertemu dengan Billy, mereka cukup kecewa dengan hasil persidangan. Tapi ayahnya berjanji untuk melakukan segala cara agar Billy bisa bebas lebih cepat. Bahkan, amnesti politik akan ditempuh agar dirinya bisa dipenjara di Amerika Serikat. 1 tahun sudah Billy mendekam di penjara ini. Hari-harinya di sini dia lalui dengan penuh kesedihan dan kesepian. Dia teringat Susan pacarnya. Ketika sedang bermain voli, Jimmy yang melakukan pukulan bola, dia mengenai muka orang Turki. Dan akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Everything is Shirla Burla, which means like so is homosexuality. That's a big crime here. Tak terima dengan perlakuan Eric, orang Turki itu menusuk pantat Eric. Kemudian Billy kembali menceritakan kisah aneh di penjara ini. Seorang bocah yang baru masuk diperkosa di tempat ini. Sipir kemudian mengumpulkan 4 bocah yang dianggap paling berandal. 4 bocah tersebut disuruh berbaring di lapangan, lalu mengangkat kaki mereka. Kepala sipir datang membawa kedua anaknya hanya untuk dijadikan penonton ketika ayahnya melakukan tindak kekerasan. Billy dan Max terlihat sangat membenci Rifki, seorang napi munafik yang bisa mengambil ganja milik mereka seenaknya. Bahkan, untuk secangkir teh saja mereka harus membayarnya. Rifki bahkan membenci dan mengusir seekor kucing yang sangat disayangi oleh Max. Di pagi hari, Max mendapati kucingnya tergantung mati di sebuah kabel lampu.
Rifki terlihat ketawa melihat Max menangisi kucingnya. Dan sekarang waktu menunjukkan bulan April tahun 1972. Pengacara Yesil yang terlihat kembali datang ke penjara untuk memberikan penawaran agar dirinya segera dibebaskan. Yesil berencana menyuap 10 pegawai agar menghilangkan berkas kejahatan Billy. Namun untuk melakukan itu, Yesil membutuhkan sejumlah uang. Mendengar hal ini, terutama selalu berkaitan dengan jumlah uang yang cukup besar, Billy tidak begitu meresponnya. Kembali ke Jimmy yang sedang berkumpul dengan Max dan Billy. Dia mendapatkan gambar denah penjara dari seorang arsitek di rumah sakit dan rupanya Jimmy berencana melakukan aksi Midnight Express atau kabur dari penjara ini. Jimmy yang terlihat begitu bersemangat menjelaskan rencana pelariannya. Pelarian itu akan dilakukan melalui atap penjara atau melalui sebuah terowongan di mana mereka berada. Terungkap dahulu, di bawah penjara ini ada yang namanya katakombe, tempat orang Kristen dulu menguburkan mayat. Dia berencana menghancurkan tembok dan menggali ke bawah tanah menuju terowongan tersebut. Tak sampai di situ, keesokan harinya, Jimmy sudah melakukan pengecekan tentang tembok yang dia maksud dan sangat mudah untuk dibongkar karena rembesan air di sana. Namun Max masih tidak setuju karena terowongan yang dia maksud akan mengarah ke ruangan 13 dan sia-sia saja. Dia tidak menyerah dan kembali mengajak Billy. Namun Billy menjawab hal yang sama. Dia khawatir karena Rifki selalu berada di sana. Jika ketahuan, dia akan mendapat masalah yang sangat besar. Lagi pula, dirinya akan menjalani sisa hukuman selama 20 bulan lagi. Karena kecewa mendengar keputusan mereka, Jimmy memutuskan melakukannya seorang diri melalui jalur atap penjara. Singkat cerita, terdengar di sebuah ruangan seorang napi yang berteriak kesakitan, dipukuli habis-habisan oleh para sipir. Dan nyatanya, itu adalah Jimmy. Dia gagal melakukan misi Midnight Express-nya. Dia terkena hernia dan kehilangan si jagurnya dan harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. 2,5 tahun sudah Billy menjalani hukumannya di sini. Terlihat Eric sedang menggosok punggungnya Billy. Karena kemesraan mereka berdua, sampai ada napi yang mengintip di jendela. Namun tak lama setelah itu, Billy pun menyebornya. Karena kondisi mereka yang kesepian tentang sosok perempuan yang biasanya berada di samping mereka, membuat Billy dan Eric terjebak dalam kisah asmara di antara mereka. Dan berakhir dengan adegan celepot, "Alasya boy, tush bol." Dan sekarang, waktu menunjukkan bulan Juni tahun 1974. Terlihat Eric telah menyelesaikan hukumannya dan dia bebas dari penjara ini. Sedangkan Billy menyisakan waktu 53 hari lagi untuk menghirup udara bebas. Dan Jimmy yang sudah sembuh dia kembali ke penjara setelah aksi pelarian gagalnya. Terlihat Billy sedang memandikannya. Jimmy rupanya tidak mau menyerah untuk mencoba kembali kabur. Tiba-tiba, Billy mendapat sebuah surat yang dia sangka akan mendapat pembebasan lebih awal. Billy yang sudah terlihat senang, tapi faktanya pegawai konsulat itu membawa kabar buruk untuknya. Jaksa yang tidak menerima putusan pengadilan sebelumnya meminta pengadilan Ankara untuk meninjau kembali kasusnya. Dan dari 35 hakim, 28 diantaranya menyetujui hukuman seumur hidup. Mendengar kabar ini, Billy sangat terpukul dan marah kepadanya. Dan ketika persidangan dimulai, Billy meluapkan kekecewaannya pada sistem peradilan di negara ini. Dia merasakan ketidakadilan telah menimpa dirinya. Dia telah menjalani 4 tahun hukumannya dan hanya 53 hari lagi yang seharusnya dia bisa merasakan kebebasan. Namun apa yang dia dapat? Billy langsung meluapkan emosinya. Dia membenci orang-orang yang berada di sini, negara ini, bahkan rakyatnya. Hakim memutuskan Billy mendapat tambahan hukuman selama 30 tahun penjara. Setelah merenung, Billy memutuskan untuk bergabung bersama Jimmy dan Max untuk melakukan aksi Midnight Express.
Mereka kemudian mencari tembok dinding di kamar mandi yang terhubung ke terowongan tersebut. Tak lama setelah itu, akhirnya Billy menemukannya. Dan dia lalu memahat dinding tersebut serta membuka batu dindingnya. Butter. Hingga akhirnya terowongan itu mereka temukan. Kemudian, Max bertugas mengawasi si tengil Rifki yang sedang ngorok. Karena hari itu kondisinya sudah sangat larut malam, mereka berencana akan melakukannya besok. Saat persiapan sudah dilakukan, mereka menuju terowongan tersebut. You go there. What? Dan ketika sudah berada di bawah, di luar dugaan, ternyata jalan mereka keluar telah tertutup. Karena waktu menunjukkan sudah dini hari, mereka memutuskannya untuk kembali dan mencoba lagi di malam esoknya. Namun musibah datang kepada mereka karena si tengil Rifki menemukan tembok dinding tersebut. Lalu, kepala sipir Hamidow dan anak buahnya datang mengecek tembok tersebut. Karena sebelumnya Jimmy yang tertangkap mencoba melarikan diri, tentu saja sangkaan mereka kembali ditujukan kepada Jimmy. Akhirnya Jimmy pun dibawa kembali oleh mereka, dan Max tampak emosi kepada Rifki. Rifki pun menantangnya bahkan akan melaporkan mereka ke Hamidow. Terlihat Max yang sedang play mempunyai rencana untuk memotong leher Rifki atau memotong jagurnya. Namun Billy merasa punya ide lain. Rifki akan kehilangan separuh hidupnya jika semua uangnya hilang. Max lalu memberitahu Billy bahwa Rifki menyembunyikan uangnya di dalam radio bututnya. Rifki yang sedang membuka radionya terkejut uangnya telah hilang. Sipir yang diberitahu mengobrak-abrik seluruh ruangan sel untuk mencari uangnya. Tiba-tiba, salah seorang sipir menemukan sobekan uang berada dalam panci tehnya, dan sebagian lagi telah terbakar di dapurnya. Hampir semua napi bersorak dengan uangnya si Rifki yang hilang dan dikenal mempunyai banyak musuh. Tiba-tiba, kepala sipir membawa seluruh pasukannya untuk menggeledah para napi. Mereka seolah menemukan ganja di balik baju Rifki dan menuduh Max sebagai pengedarnya. Max pun harus dibawa oleh sipir tersebut. Melihat hal itu, kesabaran Billy mulai hilang, dan inilah yang dilakukannya. Setelah Rifki terlihat babak belur dibuatnya, dia menggigit lidah Rifki hingga putus. Lepok si anjing. Aksinya ini membuat Billy mendapat hukuman dari para sipir. 7 bulan kemudian, di bulan Januari tahun 1975, di sebuah ruangan 13 khusus untuk tahanan gila, rupanya Max ditempatkan di sini. Dia sedang dikejar oleh Hamidow. Begitupun Billy ternyata berada di sini dan terlihat rambutnya yang sudah memanjang tak terurus. Billy jelas terlihat gila. Tiba-tiba, Susan datang mengunjunginya. Susan sangat terkejut dan sedih dengan apa yang dialami Billy sekarang. Meskipun Billy terlihat gila, namun nafsunya kepada Susan masih begitu besar. Bahkan dia meminta Susan untuk melepas bajunya.
Setelah itu, Susan memberikan sebuah foto-foto keluarganya dan di balik foto terakhirnya, Susan seakan memperlihatkan foto temannya Billy di Yunani. Padahal, ayahnya telah menyelipkan sesuatu di balik foto itu. Benar saja, ketika membuka foto tersebut, Billy menemukan sejumlah uang untuk bekal pelariannya. Dia terlebih dahulu berpamitan kepada sahabatnya Max, yang terlihat lebih gila daripada dirinya. Billy meminta Max tetap hidup dan berjanji padanya akan menjemput kembali dirinya. Ketika bertemu Hamidou, Billy memberinya uang agar dirinya bisa masuk ke sanatorium, seperti yang pernah Jimmy sampaikan karena minimnya penjagaan di sana. Namun rupanya Billy dibawa ke ruangan sepi. Namun bejatnya si Hamidou, dia membuka celana agar Billy mencelepot si jagurnya. Billy mendorong si Hamidou hingga kepalanya tertusuk ke sebuah gantungan baju. Anjing, mantap. Billy lalu mengambil pistolnya dan hendak menembaknya, tapi dia tidak lakukan. Dan sekarang, dia terlihat memakai pakaian milik sipir untuk menyamar. Dan inilah aksi pelariannya. Merinding bro. Di akhir cerita, dikisahkan malam hari tanggal 4 Oktober tahun 1975, Billy dinyatakan berhasil menyeberangi perbatasan menuju Yunani. Dia tiba di Bandara Kennedy 3 minggu kemudian. Dan inilah kisah nyata Billy Hayes. Setelah itu, film pun berakhir.